Di dalam Tuhan, senang sekali pada malam hari ini kita boleh bersama-sama, walaupun di rumah masing-masing, tapi kita boleh diundang oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar firman dan berdoa. Sungguh hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita lewati. Di dalam situasi dan kondisi negara kita, bahkan dunia ini yang tidak menentu karena COVID-19. Tapi kita tetap percaya bahwa kita punya Allah yang begitu baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu ada dan senantiasa bersama-sama dengan kita. Seperti Mazmur 100 ayat yang kelima berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang penuh dengan kasih setia, Bapa yang penuh dengan anugerah. Karena itu malam hari ini mari bersama-sama dengan segenap hati kita mau mengangkat pujian kita, mengangkat hati kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Sediakan bagiku, kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, kasih-Mu melimpah di syukur buat hari yang kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini, tapi apapun yang kita alami hari ini, mari kita bersyukur karena kita tahu walaupun duka cita maupun sukacita, Allah tetap baik dan Dia tetap bersama-sama dengan kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita buka suara, kita bersyukur kepada Allah kita untuk setiap kebaikannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan, untuk kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Banyak duka cita, tetapi juga banyak sukacita yang boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu menyayangi kami. Engkau terus menggandeng tangan kecil kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur karena kami bisa bersandar dan meletakkan kepala kami di bahu-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh hati kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa ini yang tidak menentu, kami tetap percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang baik. Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Allah yang berlimpah-limpah kasih setianya. Karena itu Tuhan, sungguh hati kami bersyukur pada malam hari ini. Karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh dikasihi sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan. Dan biar malam hari ini kami mau mengangkat hati kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau memuji, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama masuk ke dalam doa-doa kita. Tapi biarlah pujian ini boleh menghantar kita untuk masuk lebih dalam. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh.
aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan kami indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara, saya membebaskan Bapak Ibu Saudara ingin berdoa apa untuk bangsa dan negara kita. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, mari sama-sama kita bawa itu di dalam doa kita. Biar Tuhan sendiri yang menolong, biar Tuhan sendiri campur tangan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di dalam surga, kami malam hari ini datang kepadamu. Kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami hari ini. Tuhan, Kau yang paling mengerti situasi yang terjadi. Kau yang paling tahu apa yang sedang dialami oleh bangsa ini. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan negara kami yang sungguh kami kasihi ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan sekali lagi tercurah bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami supaya Engkau yang menolong. Di tengah-tengah banyak hal yang harus mereka hadapi, di tengah-tengah ancaman yang harus mereka lewati, kami memohon biarlah belas kasihan Tuhan menolong mereka. Untuk setiap pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati. Tuhan berikan hati yang bijaksana untuk memutuskan setiap hal yang mungkin tidak mudah untuk mereka ambil. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi kondisi karena COVID-19 hari ini. Kami juga terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap dokter, untuk setiap perawat yang hari ini juga bekerja keras, untuk setiap para peneliti yang hari ini juga bekerja keras, Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan juga menolong mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga negara yang juga mengasihi bangsa ini. Biarlah Tuhan membuka hati mereka, Tuhan membuka pikiran mereka untuk memberikan diri divaksin, untuk taat kepada setiap hal yang pemerintah anjurkan. Kami berdoa supaya Tuhan membuka hati mereka. Kami memohon Tuhan menolong. Tuhan, banyak hal yang kami ingin serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan yang paling tahu isi hati kami. Karena itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, mari kita berdoa untuk GKI Sion secara khusus. Bapak Ibu Saudara, saya juga membebaskan Bapak Ibu Saudara ingin berdoa apa untuk GKI Sion. Mungkin untuk para hamba Tuhan, majelis, jemaat, aktivis gereja. Berdoa juga mungkin untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, entah itu karena COVID-19 maupun mungkin karena penyakit-penyakit yang lain. Apapun yang saudara ingin doakan untuk GKI Sion, untuk kerohanian dari jemaat, untuk pertumbuhan jemaat, mari sama-sama kita bawa itu semua di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa menyerahkan GKI Sion ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gerejamu. Terima kasih Tuhan, Kau hadirkan GKI Sion di tengah-tengah kota Tasikmalaya ini.
Kami bersyukur karena ada gereja ini di mana kami bisa berbakti, kami bisa bertumbuh, kami bisa mengenal Tuhan di dalamnya. Karena itu kami terus menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan tolong. Kami berdoa untuk setiap para hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Kami mengingat Museteo, kami mengingat Lose Romeo, kami mengingat Lose Tim. Tuhan menolong setiap mereka. Kami juga berdoa untuk setiap majelis yang Tuhan sudah panggil untuk khusus melayani gereja ini. Tuhan juga menolong setiap mereka. Kami juga mengingat untuk setiap pengurus komisi. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Untuk setiap aktivis yang Tuhan tempatkan, untuk setiap hati yang rindu melayani di gereja ini, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua bisa bersatu hati bersama-sama memajukan GKI Sion untuk setiap visi, untuk misi yang sudah kami bentuk. Tuhan, biarlah itu bisa kami lakukan sehingga sungguh GKI Sion ini boleh kami bawa kepada Tuhan, dan melalui gereja ini banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terbaring sakit, entah itu karena COVID-19 ataupun karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan menjamah setiap mereka, Tuhan menolong setiap mereka. Tuhan, berikan terus hati yang penuh dengan sukacita, dan biarlah kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Untuk setiap obat-obatan yang mereka minum, biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman dari jemaat GKI Sion. Biarlah semakin hari mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Lewat setiap persekutuan, lewat setiap ibadah yang boleh ada di tempat ini, mereka boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk GKI Sion. Biarlah sungguh-sungguh gerejamu ini boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah kota Tasikmalaya ini. Terima kasih Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur. Dan yang terakhir, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang ada di dalam, yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Entah itu pergumulan dengan keluarga, pekerjaan, atau apapun. Mari bawa itu ke dalam doa. Teriakanlah itu kepada Tuhan. Dan mari kita memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong setiap kita. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang mendengar, dan kami tahu Tuhan Kau menjawabnya seturut dengan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Museteo. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membahas dari Mazmur 127 dan 128. Saya memberi judul untuk bagian ini adalah rumah kita seperti apakah? Ya, seperti apakah rumah kita? Tentu bukan rumah dalam pengertian fisik, tapi rumah dalam pengertian isi dan suasana di dalamnya. Kita mau melihat dua ayat ini bersama-sama. Ya.
Marilah kita boleh membaca perlahan-lahan bagian ini. Ya. Mazmur 127 terlebih dahulu yang pertama. Ya. Mazmur 127. Oke. Mari kita baca perlahan-lahan Mazmur 127. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 128. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi pohon seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara, Mazmur 127 dan 128 adalah satu kesatuan. Dia tidak terpisahkan. Nah, Raja Daud menyampaikan pengajarannya tentang makna satu keluarga yang dimetaforakan dengan rumah. Jadi ini sebetulnya berbicara tentang rumah tangga, berbicara tentang keluarga yang diibaratkan dengan kata rumah. Maka Mazmur ini mengajarkan kepada kita sebetulnya rumah seperti apa yang kita mau bangun. Ya. Maka pertanyaannya adalah sangat bagus sekali dari Mazmur 127 dan Mazmur 128 kita mendapat pelajaran makna sebuah rumah. Nanti pada akhirnya kita boleh melihat bersama-sama sebetulnya rumah kita sekarang ini yang kita tinggali itu seperti apa sih rumah kita, gitu ya. Nah, makna sebuah rumah menurut Daud dari 127 dan 128 Mazmur, yang pertama-tama adalah rumah rohani. Mazmur adalah rumah rohani, tempat di mana ibadah itu dilakukan, ya, tempat di mana ibadah itu dilakukan. Orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, sampai dengan saat ini masih selalu senantiasa melakukan doa pagi bersama dengan keluarga. Kecuali beberapa keluarga yang sudah rada modern, yang mungkin juga sudah tidak terlalu kuat begitu ya. Tapi ada doa, rumah rohani. Maka kalau tadi dibacakan di Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini apa artinya? Tuhan bukannya buruh bangunan. Tuhannya bukannya kuli bangunan. Tuhan tidak mengangkat semen atau apa maksudnya nih? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah artinya rumah kita itu adalah sesungguhnya rumah rohani.
Kalau rumah kita bagus seperti apapun, mewah seperti apapun, fasilitasnya di dalamnya seperti apapun, tetapi kalau rumah itu bukan rumah rohani, maka sia-sia rumah itu, walaupun bagusnya luar biasa, mahalnya minta ampun dan sebagainya. Nah, orang-orang Israel itu selalu melakukan doa pagi, dan di akhir doa pagi itu selalu membacakan Mazmur 18 ayat 32. Ein Keloheinu. Kalau kita kan berdoa, penutupnya apa, saudara-saudara? Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Itu selalu penutupnya. Tapi kalau orang-orang Israel itu penutupnya bukan in the name of Jesus Christ, bukan dalam nama Tuhan Yesus, tapi Ein Keloheinu. Apa itu Ein Keloheinu? Tiada yang seperti Allah kami. Jadi pada waktu dia berdoa panjang lebar, di akhir doanya, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Maka doa lalu diakhiri dengan Ein Keloheinu. Tiada yang seperti Allah kami. Amin. Maka rumah itu apa sih? Chapel. Rumah itu adalah mini gereja. Bapak Ibu ada doa nggak di rumah? Rumah kita itu rumah rohani atau tidak? Karena Mazmur 127 pertama-tama berbicara tentang rumah itu bukan besar atau kecil, tanahnya berapa meter, ya, bangunannya berapa lantai, isinya ada apa? Bukan. Ada enggak ibadah di situ? Ada tidak ibadah keluarga di situ? Kalau tidak ada, maka sia-sialah rumah itu kita bangun dengan harga yang mungkin mahal dan sebagainya. Ya, rumah, makna sebuah rumah adalah rumah rohani. Yang kedua adalah rumah edukasi. Kita lanjut di Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak laki-laki itu milik pusaka dari Tuhan, dikatakan begitu ya. Apa itu yang kedua? Rumah edukasi. Tempat di mana edukasi spiritual itu diberikan, pendidikan rohani itu diberikan. Nah, ini bandingannya dengan Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ajarkan itu berulang-ulang. Di mana sih pusat pendidikan rohani bagi keluarga? Bukan di gereja, tapi di rumah masing-masing. Orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, itu di bait Allah hanya 1-2 jam, setelah itu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Lalu di rumahlah mereka membahas kembali firman Tuhan. Ya, itu makanya sebetulnya di hukum Taurat itu ada larangan kalau engkau berjalan tidak boleh lebih dari 1 mil pada hari Sabat. Sekitar 3 kilometeran begitu ya. Kenapa? Supaya kita nggak jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di rumah, supaya kita juga bertetangga, kita lebih kenal dan sebagainya. Ya, berarti rumah kita itu adalah bukan hanya rumah rohani, rumah edukasi. Nah, salahnya kita di zaman sekarang ini adalah rumah kita itu bukan pusat daripada edukasi spiritual. Karena apa? Anak kita serahkan sepenuhnya kepada gereja, kepada guru sekolah minggu. Kita serahkan semuanya kepada pembina rohani, remaja, dan sebagainya. Sementara kita sendiri tidak ada melakukan spiritual edukasi itu. Maka dikatakan anak laki-laki. Anak laki-laki itu akan apa? Anak laki-laki itu akan menjadi pria nanti. Dan kelak dia akan menjadi ayah. Dia disebut anak laki-laki itu milik pusaka. Apa itu? Pusaka itu kan diwariskan terus-menerus ya. Itu kan diteruskan, warisan. Ini menjadi apa? Legacy. Jadi anak laki-laki itu adalah milik pusaka. Anak laki-laki itu adalah kalau anak laki-laki tidak dididik secara iman Kristen, mungkin nanti satu saat dia nggak percaya Tuhan kita lagi. Dan dia tidak akan menjadi legacy, spiritual legacy begitu ya. Lalu disebutkan anak laki-laki itu milik pusaka Tuhan. Ya, karena dia akan meneruskan nama gitu ya, nama kita, nama keluarga. Ya. Lalu anak perempuan ini disebut sebagai buah kandungan. Buah kandungan apa? Ini kan rahim. Maka kalau disebutkan buah kandungan itu berarti ini merujuk kepada anak perempuan. Nah, inilah yang melahirkan. Kenapa disebut upah? Keluarga itu adalah upah dari Tuhan untuk kita terus menerus. Maka ada satu istilah yang baik. Mendidik laki-laki itu mendidik satu manusia. Tapi mendidik wanita itu mendidik satu keluarga, satu bangsa.
Keren ya. Jadi tidak boleh diremehkan anak perempuan. Karena itu adalah mendidik satu wanita, itu mendidik satu keluarga. Tapi mendidik laki-laki itu mendidik satu manusia. Maka rumah kita itu harus menjadi rumah. Kita ikut apa? Kita di gereja ikut Bible study, ikut kelompok sel, kita ikut kelompok kecil, kita ikut kelompok tumbuh bersama, kita ikut kemana-mana. Tapi begitu pulang ke rumah, kita sama sekali tidak memiliki lagi sentuhan rohani. Rumah kita menjadi kering secara spiritual. Kita makan pagi bersama dengan keluarga. Saya ingat ada satu keluarga misalnya, ya, selalu ada ayat yang dibacakan oleh ayahnya di meja makan itu. Sampai dengan detik ini, saya menikah sudah 31 tahun. Dan sampai dengan sekarang, setiap minggu malam, saya tetap ada family altar. Anak-anak dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena minggu malam itu ada pelayanan, maka kita ganti hari Senin. Walaupun anak saya yang besar itu bekerja di Shanghai, tapi kita bisa lewat Zoom. Kita bisa doa bersama-sama dengan anak-anak. Senin ini anak yang pertama memimpin. Senin depan anak yang kedua memimpin. Senin berikutnya saya pimpin. Senin berikutnya istri saya yang memimpin. Dan rumah tempat edukasi spiritualitas. Ya. Makna rumah adalah seperti itu. Ayat 4, orang tua itu adalah pahlawan. Ayat 4 dikatakan apa? Anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau anak panah di tangan pahlawan, itu adalah kemenangan dan kemuliaan. Keren ya bahasa Daud ya. Ini artinya, the man behind the gun, di tangan siapa itu akan menjadi berhasil. Kalau anak panah itu di tangan pahlawan, itu akan dipakai untuk kemenangan dan kemuliaan. Dan kita orang tua itu adalah pahlawan. Kenapa? Karena kita mendidik anak kita seperti anak panah. Didik anak sedini mungkin agar menjadi pahlawan. Bukan jadi penjahat, jadi pahlawan. Ayat 5 apa ini? Tabung panah sudah penuh. Ya, ayat kelima dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Apa? Tabung panah sudah penuh itu artinya pendidikan sudah lengkap diberikan, maka keluarga tidak akan mendapat malu. Bandingkan dengan Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Jangan sampai kita punya anak tapi nanti mendatangkan duka cita, malu. No, enggak. Tapi anak itu akan mendatangkan sukacita dan ketentraman. Anak akan menjadi pahlawan, anak akan dididik, anak akan menjadi tabung yang anak panah yang memuliakan, ya, kemenangan, kemuliaan, kebanggaan, ketentraman dan sukacita kalau rumah kita itu menjadi rumah edukasi rohani. Saudara-saudara, Dr. Tim LaHaye dalam bukunya yang berjudul You and Your Family, saya kira teman-teman mungkin sudah mendengar dan tahu tentang kisah ini. Dia memberikan diagram silsilah dua orang yang hidup pada abad ke-18. Yang pertama adalah Max Jukes, seorang penyeludup alkohol yang tidak bermoral. Yang kedua adalah Dr. Jonathan Edwards, seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Ada dua orang. Jonathan Edwards ini menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman dan filsafat hidup yang baik. Melalui silsilah kedua orang ini, ditemukan bahwa Max Jukes terdapat 1026 keturunan. Tapi 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang pelacur, 100 orang menjadi alkoholik peminum berat. Ini keturunan siapa nih? Keturunan yang namanya Max Jukes. Uangnya banyak karena dia penyeludup. Uangnya banyak. Rumahnya gila besar sekali. Ya. Mobil luar biasa banyak. Keluarga ini keluarga sultan. Crazy rich.
Tapi keturunannya, Anda lihat ini, 1026. Mari kita lihat Dr. Jonathan Edwards. Terdapat 729 keturunan. 300 orang pengkhotbah. 65 orang profesor di universities. 13 orang penulis. 3 orang pejabat pemerintah. Dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Dan kisah ini mengantarkan kita pada pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang pendidikan iman dan karakter di keluarga. Makanya keturunan Jonathan Edward tidak memalukan, tapi membawa sukacita. Yesaya 61 ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dan anak-anak cucunya minta-minta dan mengemis. Enggak. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak-anak cucunya menjadi berkat. Enggak minta-minta, enggak ngemis-ngemis, enggak nipu-nipu sana sini. Saudara-saudara, rumah kita harus menjadi rumah edukasi spiritual. Yang ketiga, rumah kita itu apa sih maknanya? Rumah inspirasi. Mazmur 128 nih nyambung. Ayat 1 katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Tempat di mana keceriaan didapat. Rumah inspirasi. Rumah harus menjadi tempat di mana paling aman, teduh, nyaman, dan memberi selamat. Satu keluarga, satu ibu berkata begini, Pak, anak saya nggak betah di rumah. Padahal rumahnya bagus, satu kamar, satu anak, ada air condition, ada AC-nya. Tapi anak saya lebih betah di rumah temannya, di rumah kos-kosan. Yang ampun Pak, kamarnya berantakan seperti kapal pecah. Ya ampun Pak, baunya itu kaos kaki, baju nggak pernah dicuci. Tapi dia betah di situ. Sementara di rumah dia tidak betah, padahal rumah tempat bagus sekali. Saya katakan mungkin dia tidak menemukan keceriaan di situ. Rumahnya tidak menjadi tempat yang paling aman, tempat berteduh, tempat nyaman. Apa itu home sweet home? Bukan lokasinya, tapi suasananya. Home sweet home itu lokasinya di mana? Oh, ini perumahan elit, ini lokasi mahal, dan sebagainya. Bukan, home sweet home itu bukan lokasinya, tapi suasananya. Home sweet home itu bukan tempatnya, tapi orangnya. Bahasa Inggris bagus, ada pepatah bilang, because a place doesn't make home, then people do. Kenapa? Karena orang nggak bisa membangun rumah, home, bukan house. Kalau house itu adalah fisiknya. Tapi people, dia nggak bisa tuh membangun home. Hanya manusia yang bisa membangun home. Orangnya. Yang ketiga adalah home sweet home itu artinya rohaninya, bukan fasilitasnya. Takut akan Tuhan itu kuncinya. Rumahku adalah inspirasiku. Yang ketiga adalah Mazmur 128 ayat 2 dan 3. Tempat bersyukur. Tempat di mana rasa syukur itu dilatih. Kedamaian rumah tangga diawali dari rasa syukur, menerima rejeki sebesar apapun. Ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Apa itu artinya? Jerih payah kita, rejeki kita. Ya kita bersyukur saja. Kedamaian rumah tangga diawali dari rasa syukur. Ya, maka ayat 2 itu apa itu? Rasa syukur dan mengelola rejeki untuk kebutuhan dan keperluan dalam suatu rumah, keluarga. Ini dilambangkan dengan anggur, dengan zaitun. Ini apa? Simbol ekonomi. Karena anggur itu adalah hasil pokok. Zaitun itu adalah hasil pokok. Gandum itu adalah hasil pokok. Dan itulah ekonomi.
Mama saya selalu mengajarkan begini kepada anak-anaknya. Pulang sekolah, buka meja makan, apa yang ada dimakan, makanlah, bersyukurlah. Karena masih banyak orang nggak bisa makan. Mama paling sayang sama saya. Karena kalau saya pulang sekolah, saya buka, apa yang ada saya makan. Nggak pernah mengeluh. Tapi adik saya sama koko saya begitu buka tudung saji, ya masakannya ini lagi mah. Bosen mah, dia tutup, lalu dia keluar. Dia jajan di luar. Tapi saya buka apa? Dan mama saya terharu kalau saya buka, saya yang tukang habisin kalau semuanya nggak ada yang mau ngabisin, saudara-saudara. Artinya rumah itu adalah tempat di mana kita bersyukur. Terima kasih saya punya mama seperti ini. Terima kasih saya punya papa seperti ini. Terima kasih saya punya rumah seperti ini. Banyak yang tidak punya rumah yang layak dan sebagainya. Rumah adalah tempat kita bersyukur. Maka berkat Tuhan itu akan mengalir. Yang kelima adalah rumah itu adalah rumah ekspektasi. Tempat di mana generasi iman itu diteruskan. Mazmur 128 ayat 5 dan 6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Cucu nih, anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Rumah ekspektasi, rumah pengharapan, di mana generasi iman diteruskan. Walk the talk. Jadilah role model yang baik di rumah kita. Kalau kita bagi papa, mama, atau jadi opa, jadi oma, atau jadi ama, jadi kungkung, jadi nai-nai, mari kita jadi role model yang baik. Jika kita punya ekspektasi udah ini udah ada tertentu, suaranya kan? atau mau mengajarkan Kenapa? sesuatu kepada Karena mama nggak anak-anak, pencet. ya, don't just talk, but walk the talk. Contohkan mulai dari diri sendiri. Menarik teman-teman, saudara-saudara. Kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita, ajarilah dengan contoh, bukan dengan mulut kita. Bukan dengan omelan kita. Maka, don't just talk, but walk the talk. Jangan hanya bicara, tapi lakukan itu. Maka kita mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi, seperti apakah rumahku? Rumah rohani, rumah edukasi spiritual, rumah inspirasi, rumah bersyukur, atau rumah pengharapan. Di rumah saya ada satu ruangan yang saya jadikan chapel. Jadi kalau saya masuk ke ruangan itu, atau anak saya masuk ke ruangan itu dan dia tutup, itu berarti di situ mereka sedang berdoa. Ada lilin yang kecil yang dia bisa nyalakan. Di situ ada Alkitab. Saya senang walaupun rumah kecil tapi ada satu ruangan di mana itu menjadi gereja mini. Itu chapel keluarga. Setiap orang boleh berdoa di situ. Nyalakanlah satu lilin. Seperti gereja Katolik ya. Berdoa nyalakan satu lilin. Ada berapa lilin yang terbakar? Saya tahu itu ada berapa kali ada orang masuk ke ruangan itu untuk berdoa. Apakah rumah kita rumah rohani? Apakah rumah kita rumah edukasi spiritual? Apakah rumah kita juga rumah inspirasi, keceriaan? Ya anak-anak senang di rumah, rasa aman, rasa tentram, semuanya saling memeluk, seperti persaudaraan yang rukun, Mazmur 133. Yang keempat, apakah rumah kita itu rumah bersyukur atau rumah tempat bersungut-sungut? Kita selalu nggak pernah bersyukur. Apa aja kita ngomel. Apa aja kita tidak mau bersyukur. Apa aja selalu kita keluhkan dan sebagainya. No, rumah bersyukur. Dan rumah pengharapan. Supaya anak-anak dari anak-anak kita akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup kita. Damai sejahtera atas kita semuanya. Mari kita berdiam diri dan kita berdoa. Tuhan, kami cuma punya rumah. Kami punya keluarga. Kami punya rumah tangga.
Tapi rumah kami seringkali house, tidak home. Rumah kami seringkali tidak punya home sweet home. Karena rumah kami bukan menjadi rumah rohani. Rumah kami bukan menjadi rumah pendidikan iman dan edukasi spiritual. Rumah kami tak punya suasana rohani. Rumah kami ya Tuhan, bukan rumah inspirasi. Tidak ada keceriaan, tidak ada persaudaraan yang rukun. Setiap hari bertengkar, setiap hari berteriak-teriak. Rumah kami bukan rumah tempat bersyukur, tapi rumah tempat berkeluh kesah. Mengeluh ini tidak ada, mengeluh ada cuma ini dan itu. Sehingga anak-anak kami bahkan para suami, para istri juga nggak betah di rumah. Rumah kami juga bukan menjadi rumah pengharapan. Karena kami tidak akan pernah melihat generasi demi generasi anak-anak kami melihat kebahagiaan Yerusalem. Kami mohon ampun Tuhan. Kami bukan hanya mau mendirikan rumah yang bagus, tapi kami juga mau mendirikan rumah yang tentram. Rumah rohani, rumah edukasi, rumah keceriaan, rumah inspirasi, rumah bersyukur, dan rumah pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti apakah rumah kita? Biarlah apa yang sudah disampaikan Museteo boleh membukakan pikiran kita. Dijadikan seperti apa rumah kita. Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa malam hari ini selesai, tapi mari sebelumnya sekali lagi kita berdoa, menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mintalah setim menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap tuntunan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai umat-Mu, seringkali kami tidak mengerti akan apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami, tapi kami bersyukur terus Tuhan firman-Mu yang memberikan terang bagi setiap langkah kami dalam setiap kehidupan keluarga, khususnya di GKI Sion. Kami mengucap syukur untuk Museteo yang sudah melayani kami malam ini. Dan Engkau terus memberkati beliau dalam setiap pelayanan keluarga dan kehidupan di masa depan. Tuhan terus menyertai setiap langkahnya. Tuhan terima kasih, kami akan berpisah satu sama lain. Ya Tuhan terus menyertai kami memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Doa malam kita selesai.